Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita juga kembali Mushaf Al-Quran masih pada surat ke-21, surat Al-Anbiya, surat ke-21 surat Al-Anbiya. Kita lanjutkan dari ayat 29. Masih kaitannya dengan perdebatan antara orang yang beriman dengan orang musyrik di Mekah. Ayat 29, mulai ayat 29. Al-Anbiya mulai ayat 29. Surat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah. Maka orang itu Allah beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Di persoalan yang sejak masa Nabi seterusnya sampai sekarang yang sangat sulit itu memurnikan ketauhidan, semata-mata mengesahkan Allah. Sejak zaman Nabi itu banyak orang yang memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal itu ancamannya sangat berat. Jadi siapa yang mengatakan dia sebagai Tuhan itu oleh Allah dimasukkan ke dalam jahanam, dimasukkan ke neraka jahanam. Tapi seringkali orang-orang yang musyrik itu tidak begitu percaya, tidak begitu yakin adanya jahanam itu. Alam yarau ladzina kafaru kana samawati wal ardh. Itu orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah yang padu. Ya, semula itu langit dan bumi itu padu bersama. Karena kemudian oleh Allah dipisahkan antara keduanya. Jadi sekarang langit jadi atapnya, bumi jadi hamparannya. Karena dulunya satu itu padu, langitnya diangkat jadi hampa. Itu demikian hebatnya. Wajadan namai kulla syai'in, dan Allah menjadikan segala sesuatu dari air. Jadi kehidupan itu diciptakan dari air. Apa air minum? Mengapa mereka juga tidak beriman? Ini seringkali kalau kita itu enggak betul-betul mencermati, secara teliti tentang isi Al-Quran ini kita sering mengabaikan itu. Padahal demikian maha kuasanya Allah itu. Allah luar biasa kuasa. Bacana bil ardi rawasiyan kami ini. Dan Allah telah menjadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu dikasih gunung dari pakunya tidak goncang. Baca ada fiha fijajan subhana umiyat lalu, dan Allah jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Di bumi yang namanya jalan dulu sebelum orang kreatif membuat jalan, itu perjalanan melalui sungai menggunakan perahu. Nah, kemudian setelah lebih maju dirambangi hutan, dijadikan jalan. Nah, jalan semakin lama itu semakin diperbaiki sempurnakan. Semula jalan itu sekedar mengikuti untuk kondisi alam, makanya juga belok-belok. Nah, supaya tidak terlalu terjal, tidak terlalu turun, belok-belok mengikuti turun. Tapi kemudian semakin manusia semakin canggih, dibikin jalan yang lurus. Jadi yang bukit itu bisa ditembus, dibikin terowongan. Kemudian yang lebar itu bisa dibikin jembatan di atas lembah itu. Misalkan jalan itu menjadi datar, menjadi rata, sehingga menjadi
tempat perjalanan manusia ke mana-mana. Dulu sebelum ada jalan tol, kelihatannya pergi ke Surabaya itu jauh, ke Jakarta juga begitu. Ya sebelum ada jalan tol, itu tahun 80-an itu kalau naik bis dari Jogja, dari Solo ke Jakarta, kelihatannya jauh lama. Nah, sekarang tidur di bis tahu-tahu sampai sendiri, karena sudah semakin mudah. Ini kenapa jadi demikian? Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia dengan segala kecerdasannya, manusia jadi kreatif. Nah, kemudian yang ke-32, wajana samana saqafan mahfudz. Dan Allah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Kenapa ini kata langit ini tidak jebol-jebol? Itu Allah yang memberikan dengan kausalitas, dengan takdir. Walaupun maknanya tidak mu'ridu, sedang mereka berbalik dari ayat-ayat Allah yang ada pada penciptaan tadi. Walladzi khalaqa laila wan nahara syamsa wal qamar. Allah yang menciptakan, ya ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Maka peredaran bumi terhadap bulan, ada peredaran matahari terhadap peredaran bumi terhadap matahari. Maka ada dikenal ada bulan samsiah, ada bulan. Dan nanti ketika di akhirat itu kenapa ada hitungan hari berbeda-beda? Ya karena tata suryanya berbeda dengan matahari yang sekarang, berbeda dengan bumi yang sekarang, berbeda dengan yang bulan sekarang. Kenapa? Ketika kita hidup di dunia, manusia ini bergantian. Semula Adam, satu tambah apa? Habil, Qabil, istilah masalah tambah. Nah, nanti sampai Nabi Nuh jumlahnya banyak. Yang durhaka, nggak mungkin Nabi ditenggelamkan semua, tinggal sedikit. Jadi itu berkembang lagi, kemudian banyak lagi yang durhaka, dimusnahkan lagi. Terus ini berganti sampai nanti kiamatul kubur. Jadi nggak tahu nanti berapa beda, tapi kan ganti-ganti. Loh, sedangkan besok pada yaumil ba'ats itu sekaligus menghidupkannya. Coba berapa banyaknya itu? Jangan gambarkan sekedar waktu kampanye di lapangan, bukan sekedar itu. Nah, kalau misalnya pertemuan mungkin kalau ada ya sampai 100 nanti sudah merasa banyak sekali. Nah, coba nanti digambarkan kumpul orang di masa tapi bisa beribu-ribu miliar, bisa beribu-ribu miliar. Itu penciptaan buminya tentu sangat berbeda dengan bumi sekarang. Ya bumi yang sekarang nggak memadai. Karena kalau bumi sekarang ini kan hidup di dunia orangnya bergantian, sedangkan besok itu bersama-sama. Nah ini ayat-ayat yang semacam ini, itu kalau kita cermati, kita menjadi yakin memang Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Nah, maka kulum fi falaki yasbahu. Nah, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Wa ma ja'alna li basarin min qablika khuld.
Allah tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum Nabi Muhammad. Nggak pernah ada manusia abadi. Selalu yang berjauh alami mati. Apa imita bahumul khalidun. Maka jika orang mati, apakah mereka akan kekal? Nggak mungkin mereka kekal. Jadi kadang-kadang manusia ini lupa hidup yang sebenarnya akan besok di akhirat. Di dunia merasa ingin berkuasa terus. Di dunia ingin seakan-akan nggak mengalami mati, mengumpulkan harta terus. Tapi juga tidak diinfakkan, tidak dizakati, tidak disedekahkan, tidak dimakamkan. Menganggap hartanya itu bisa mengekalkan. Maka tidak pernah ada orang yang hidupnya kekal. Nah, yang korun yang kaya yang luar biasa saja meninggal juga. Raja-raja di Eropa dulu yang kekuasaannya bisa meliputi beberapa benua meninggal juga. Maka ulul nafsin dan ikotul maut, setiap yang berjiwa akan mati. Jadi mati itu kepastian. Mati bagi orang yang tidak iman pada akhirat itu dianggap selesai segala-galanya. Maka banyak orang ketika frustasi, ketika shock itu mengalami bunuh diri karena tidak yakin adanya kehidupan di akhirat. Karena pegawai bebas banyak anak-anak yang kemudian hamil di luar nikah, baik juga yang aborsi. Gimana kalau meninggal pas ketika aborsi? Nah, itu di mana-mana terjadi. Bahkan itu kenaikan dispensasi, pengajuan dispensasi anak nikah sebelum usia atau pernikahan usia dini. Semula nikah usia dini itu hanya di sinetron di TV. Tapi kok saya kenapa kemana-mana gitu? Dan produknya itu luar biasa. Ini orang mau berbagi dengan cara apapun. Kalau tidak kembali pada aturan Allah, itu hanya menambah kehancuran terus. Enggak pernah bisa jerah. Dengan apa? Oh, ini untuk mengurangi korban bebas, disibukkan dengan olahraga. Setelah olahraga malah dari pusat-pusat perzinahan. Seolah-olah fisiknya kuat, rohaninya kropos, malah semakin menjadi korban bebas. Oh, supaya korban bebas berkurang, dibuatkan tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat wisata. Malah tempat-tempat itu. Kenapa? Karena untuk mengatasi itu mestinya itu memahami tuntunan Allah, memahami Al-Quran. Ya kalau memahami Quran, oh ini ada surga, ada neraka, ada akhirat. Mereka paham, mereka takut itu. Maka Quran itu isinya Naziro wa Nadiro, kabar gembira bagi yang iman dan masuknya, Nadiro bagi yang kufur yang ingkar. Nah itu masalahnya. Tidak ada program dari pemerintah, dari kementerian apapun mengatasi masalah dengan Al-Quran. Pernah ada gerakan dari kementerian untuk mencegah apa itu si korupsi dengan memahami Al-Quran? Pernah ada nggak? Nggak pernah. Itu bolak-balik bikin itu terus nanti untuk mengatasi pemilihan pimpinan supaya tidak curang. Pernah nggak ngacu pada Quran? Nyukur bola masalah. Yang rusak bukan sistemnya. Yang rusak itu orang yang melaksanakan sistem. Dan untuk memperbaiki orang ini, ya Al-Quran ini.
Cuma masalahnya sekarang belum mau cara memperbaiki orang menggunakan Al-Quran. Maunya dengan cara-cara pikiran manusia sendiri. Loh, makanya itu tadi ada yang ingin berkuasa terus, ya. Padahal sesuai dengan takdir Allah, kausalitas seluruh kehidupan itu ya ada masa pertumbuhan, perkembangan, masa kejayaan, menurun, meninggal. Seluruh makhluk hidup itu. Ketika orang tumbuh kembang belum berkuasa, habis waktunya menurun, ya nanti meninggal juga. Dan makanya kullu nafsin dha'iqatul Bantat hukum kisahil bahari fitnah. Allah menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai apa? Sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah lah kamu semua dikembalikan. Loh, seandainya baca satu ayat ini, ini ayat 35 surat Al-Anbiya. Ini dijelaskan sampai jelas. Mungkin banyak orang yang berubah persepsinya karena ada informasi dari Al-Quran. Nah, sekarang atasi apapun tidak ada yang merujuk pada Quran. Sudah dikasih nama pembangunan manusia seutuhnya. Utuh enggak? Enggak pernah utuh selama tidak mengacu pada Quran. Kalau seutuhnya hanya utuh menurut persepsi manusia, bukan menurut Allah. Ya jadinya enggak utuh kan? Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Mengetahui. Kalau misalnya manusia memproduksi, misalnya manusia membuat pabrik, namanya ini pabrik yang bikin jam. Ini jam ini kalau rusak atau yang tahu persis, ini bertahan berapa lama? Nah, ini kemana? Gitu, memperbaikinya. Yang punya lisensi pabrik jam ini kan? Ini dulu ceritanya ada pemuda dari Trenggalek. Dulu dia itu kerjanya itu naik turunkan pasir dari truk, berat sekali, sampai sekolah. Kemudian ketika sudah lulus merantau ke Surabaya. Di Surabaya dia ini membuat bimbingan belajar, pemerintah banyak sekali apa? Dia jadi manajernya yang belum belajar. Karena belum belajar banyak, dia mulai dapat mengumpulkan uang. Terus dia punya waktu, dia kuliah. Setelah kuliah, dia dari sarjana keluar lagi S2. Terus pas kuliah S3 ketemu saya sebagai pembimbingnya. Itu ngobrol dari hari ke intens. Padahal rumah dia di Surabaya, rumah saya di Jogja. Setiap saya pergi ke Surabaya, dia balik dulu di mana. Ngobrol terus kalau dia punya waktu ke Jogja. Itu akhirnya orang jadi sukses luar biasa. Sukses luar biasa, dokternya hebat, mendirikan beberapa usaha. Suatu ketika ketemu lagi, tahu menghadiahi jalan. Sudah puluhan tahun, kok nggak rusak-rusak ini? Gadget ini dibuat dari apa?
Aku sudah lupa juga itu tahun berapa. Itu ternyata orang-orang yang biasa-biasa ketak intens. Ada juga itu dari Jombang, suami istri. Aku bimbing disertasi, neliti itu bagaimana cara menghafal Quran, membuat apa itu model itu suami istri. Tapi yang saya bimbing kan suami, namanya Hani Budi, istrinya namanya Ida. Nah, teori dikenal dengan teori Hani Ida, suami istri. Terus saya kerja ngobrol para juga subuh itu nyampe ke rumah bisa-bisa dulu habis dari Jawa Timur. Nah, setelah menemukan model itu sukses luar biasa. Kemudian mendirikan pesantren elit sampai di Jombang. Dulu sekian tahun lalu itu ketika masuk ke pesantren itu untuk anak-anak kaminya, itu uang masuknya satu anak itu 25 juta. Itu SPP-nya lebih dari 5 juta. Jadi pesantren ini anak-anak orang kaya dilatih mati. Maka itu apa program. Terus suatu ketika saya ditugaskan ke Kementerian Agama, itu ke perguruan tinggi namanya Universitas Hasim Askari di tempatnya Gus Dur. Dulu rektornya kasihnya Gus Dur, namanya Gus Sowa. Itu Pak Profesor Imam Soekarno itu jadi ketua yayasannya. Juga sehari di situ. Dan ternyata dua orang ini nunggu bisa juga di situ. Sampai malam mau diajak mampir ke pesantren. Tapi sampai malam waktunya nggak ada. Karena malam juga ada guru-guru kembali ke Jogja, banyak pekerjaan di Jogja. Padahal dia nunggu dari pagi ngajak mampir, nggak sempat juga mampir. Itu orang semua biasa-biasa ketika diajak diskusi tentang Quran. Itu Allah membuka jalan berikan rupa. Nggak tahu nanti berapa banyak orang yang hebat karena dia. Dulu juga di tarbiyah itu, pas mulai tahun 2007, pas saya mulai jadi dekan, saya lihat anak-anak yang sungguh-sungguh, tidak terlalu terbiasa ini sungguh-sungguh. Dulu kalau kita dari SMK, biasa kerja keras kan, kerja otot ini, sungguh-sungguh. Ada 10-an satu saya SKK dibimbing di SKK. Semua nggak punya masa depan. Sampai ada pengajar kuliah nggak punya apa-apa. Sampai orang tuanya punya sertifikat dititipkan ke jaminan. Dititipkan apa? Ya bertitipkan ke sana. Terus ada itu di Partai Sumedi, dititipkan di situ saja. Setelah dibimbing 10 anak itu jadi bebas. Itu baru dibimbing tahun 2007-2008. Sekarang sudah ada yang profesor, bahkan sudah ada yang melebihi saya. Itu mencakup mana-mana itu saja. Ada yang di UAD, ada yang di UI, ada di UMY, ada yang di, bahkan ada yang bisa negeri di Nusa Negeri Purworejo juga. Ada yang di Aceh, ada yang di Cirebon, ada yang di Purwokerto, ada yang di UI Salatiga. Mungkin banyak. Ini karena apa? Ini karena Quran. Jadi sebetulnya saya exercise dengan Quran itu sudah sejak dulu. Cuma dulu yang saya sasar itu mahasiswa sarjana, mahasiswa master, mahasiswa doktor. Untuk yang masyarakat, saya exercise-nya yang di
Mojokerto Karanganyar itu. Sebagian Bapak sudah melihat ya, sebagian Ibu sudah melihat ya. Ya bisa-bisa baru mulai Ramadan 2021, mulai kita walaupun tahun 2000 sampai 2006 itu sudah ada pengajian sebulan sekali di rumah sakit, tapi belum turun begini. Betul-betul intens itu sebetulnya belum ada setahun. Sebetulnya ini kalau macam begini saya pikir-pikir, kenapa ya dulu itu yang didampingi kok hanya mahasiswa terus itu, belum mahasiswa sarjana belum mana-mana, belum master mana-mana, belum mahasiswa doktor, itu juga 3 doktor dari Thailand. Dari Thailand itu dulu S2-nya kan itu dari Mesir, dari Al-Azhar yang lain. Kemudian saya bimbing 3 orang dulu. Waktu tugas ke Thailand, diajak mampir. Ternyata dia punya pesantren besar. Beri orang tuanya. Jadi di Thailand itu ada 4 provinsi. Yang Islamnya relatif banyak. Diajak keliling. Sampai di perbatasan, ya, suatu ketika ditugaskan juga sebagai asesor penjalan mutu. Itu perbatasan antara Malaysia dengan Thailand, ada namanya Kesultanan Karlis. Kesultanan Karlis. Di situ juga beberapa hari. Itu ketemu juga itu di daerah perbatasan itu. Ada pasarnya besar. Nah, ternyata ada juga pengusaha beli beberapa toko. Pemiliknya itu kuliah S3-nya di Indonesia. Lalu saya pikir-pikir, ini kok yang dibimbing kok yang koordinator dari bapak ibu yang sudah pernah tugas ini gimana masa depan? Nanti kalau sewaktu-waktu Anda datang belum ngerti cara hidup di dunia gimana? Saya itu terus itu merasa nggak tenang nanti gimana? Kok semakin hari semakin banyak bisa laju gitu kan? Terus menerus, tapi ini belum paham Quran. Padahal Quran itu cara hidup di dunia. Nah akhirnya keputusan saya betul-betul mengurangi kegiatan saya yang mungkin format jauh-jauh itu, kecuali yang sangat penting ya. Nah selama bisa online, saya selalu online. Jadi sebetulnya kalau saya bersama Bapak Ibu mendampingi di sini itu bukan karena saya pengangguran. Ini karena kita sama-sama punya kemampuan dulu. Saya juga punya kemampuan di mana soal Bapak Ibu kita semua ini bisa sama juga. Dan Bapak Ibu juga punya maksud yang sama. Itu baru kita bisa bersama-sama. Dan saya tuh ingat kalau bisa itu sampai selesai dulu 30 juz itu. Setelah 30 juz dulu, setelah selesai silakan nanti kembangkan apa saja untuk isi hidup di dunia ini. Ini betul-betul usia yang sangat berharga bagi kita. Tapi banyak sih, enggak begitu gitu loh, makan itu loh, kesana kemari, mudah mandi. Dan nanti kalau nggak fokus, kalau belum selesai, akhirnya datang gimana? Oh nggak menyesal. Iya kan? Jadi sebetulnya ini terletak pada kita masing-masing. Dan kita sungguh-sungguh insya Allah akan membuka jalan. Allah itu maha melindungi. Belum jalan dalam muka bumi ada, apalagi jalan untuk memahami Al-Quran. Jadi rintangan apapun asal ada kebulatan tekad, insya Allah akan ketemu jalannya. Nah ini tadi cerita sedikit kembali ke ini. Ulu nafsin dari betul maut, wana belum bisari fitnah, wa ilahi turja'un.
Jadi kembali ke tadi, kalau dunia seisinya ini rusak, apa yang rusak itu anak-anak mudanya, generasi mudanya. Apa yang rusak itu para pimpinannya. Apa yang rusak itu para pejabat-pejabatnya. Apa yang rusak itu rakyatnya. Itu kalau memperbaikinya bukan menurut yang membuat hidup, itu nggak akan bisa tuntas. Nah, kadang yang diperbaiki itu cuma dari satu aspek. Dari aspek apa? Dari aspek materi, dari aspek fisik. Lupa bahwa penentu manusia itu bukan semata-mata fisik. Penentu manusia itu ruhnya, jiwanya, spiritnya, nyawanya. Ya kok enggak? Nah kalau pembangunan yang bikin cuma fisiknya, rohaninya tidak. Yang dipikirkan cuma pertumbuhan fisiknya, cuma kebutuhan fisiknya, makan, minum, itu sandal pakai apa. Tapi nggak mikirkan makanan rohani, nggak memikirkan jiwanya, nggak memikirkan spiritnya. Lupa padahal inti dari manusia itu bisa pertanggungjawabkan itu kan rohnya, kan jiwanya, iya kan? Jadi yang lengkap itu di dalam Quran ini gitu. Nah, makanya saya berkali-kali ngajak, ayolah sabar dulu sampai Quran ini selesai kita pahami, biar kita ngerti cara hidup di dunia ini. Ya, mungkin perlu waktu 30 bulan, mungkin perlu waktu apa itu 36 bulan, mungkin ya. Tergantung waktu yang tersedia pada kita. Nanti kalau memahaminya pendek-pendek, nggak perlu pakai cerita-cerita, mungkin bisa cepat. Tapi mungkin juga kurang mendalam. Tapi ditambah cerita dikit-dikit, jadi mungkin agak lama sedikit, tapi lebih mendalam. Nanti tergantung dari situasi kondisi. Tapi kalau dipercepat juga bisa. Cuma seringkali kurang mengesan, kurang mendalam. Oke, kita lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'akal ladzina kafaru Wa idza yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamu alladhina kafaru la yakuffuna an wujuhihimun nar.
diikuti oleh sebagian kecil orang. Karena dakwah selama 13 tahun di Mekah itu relatif sedikit yang masih ikuti. Ya semula dakwah secara tertutup, kemudian dakwah secara terbuka. Semula nggak diketahui mereka bahwa tempat untuk usaha dakwah itu rumahnya kampung. Tapi setelah terbuka mereka, padahal sekian tahun itu sangat sedikit yang tergabung di rumahnya kampung itu. Tapi yang sedikit ini ambil dalam kekuatannya luar biasa di sana. Terus orang-orang kafir ini wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattakhiduna kafila huzwa. Apabila orang-orang kafir itu melihat kamu ya Rasulullah, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olokan. Jadi ketika ke Ka'bah sekitar berisi patung-patung lebih dari 300-an patung. Rasul tidak menutup itu dan membuat patung-patung itu jadikan olok-olok. Terus suatu ketika Rasulullah sudah turun lagi untuk sholat membaca Quran agak keras. Itu orang berhubung dari depan, dari belakang, kanan kiri gitu. Terus ketika yang dibaca Rasulullah itu ayat tentang surga neraka, mereka dengar, mereka ngerti. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Mereka berbahasa Arab, langsung ngerti. Lalu mereka katakan, nanti kalau ada surga, yuk kita semuanya ini para pembesar-pembesar, para pemimpin mereka ini nanti yang masuk surga duluan. Itu semuanya disangka oleh enggak benar itu. Jadi surga itu kepada orang yang iman dan amal soleh. Kalau tidak ada iman, tidak ada istilah apa? Soleh. Yaitu malah mereka itu melihat Rasulullah menjadikan Rasulullah. Mereka mengatakan apa? Apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Nah, jadi Rasulullah nggak ikut terbang mata, ujar mata terusnya di semua patung-patung itu. Rasulullah dikira menghina Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Mereka ingkar, tidak mentampilkan Allah. Padahal Rasulullah itu jauh lebih santun, jauh lebih lebih damai. Coba kalau dibandingkan dengan Ibrahim, ya kan? Itu Abraham itu ketika yang patung-patung pada surga itu, mereka kumpul di situ. Setelah mereka berbang sepi, ya kan? Patung semuanya berusaha, tinggal satu yang paling besar. Kampanye di kalung itu patung yang paling besar itu, ya kan? Satu terus mereka marah semua. Ini mesti orangnya Ibrahim. Terus interogasi, bertanya, kenapa patung besar itu? Itu coba itu yang paling besar itu. Masa yang paling besar itu, pemalah kalungan kampanye itu. Mereka katakan, ya nggak mungkin patung yang besar itu rusak patung-patung yang kecil. Ya nggak akan bisa. Lalu kalau nggak bisa, kenapa kok disembah? Semakin marah. Karena mereka semakin marah, malah Ibrahim mau dibakar kan. Tapi ya Allah memang Maha Penolong. Akhirnya Ibrahim dibakar, tapi api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Ya karena Allah ingin menyelamatkan. Ini Rasulullah ini jauh lebih santun, tapi kok malah dijadikan orang-orang oleh mereka. Nah terus kulikul insanu min ajal, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa, orang sabar, ya mudah untuk
adanya peringatan, ada ancaman. Nah, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkan siksanya itu dengan segera. Ya gak usah meminta disegerakan azab itu. Mereka berkata, tanya ini, maka hadal waktu in sodikin. Kapan sih itu yang dijanjikan akan datang? Jika kamu sedang adalah orang-orang yang benar, katanya akan ada azab. Mana gak ada datang? Saking over confidence-nya. Saking lainnya itu ketemanan itu. Saya berkata, katanya kan ada azab. Ternyata gak datang gitu. Lalu sampai katakan demikian. Kemudian andai kata orang-orang kafir itu mengetahui ya waktu di mana mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka, punggung mereka, muka belakang semuanya, sedang mereka tidak pernah mendapat pertolongan dan mereka tiada, tentu mereka tidak akan meminta disegerakan. Kenapa orang-orang kafir itu sampai meminta supaya siksa disegerakan? Karena mereka nggak ngerti. Dikira main-main gitu. Padahal apa yang dimaksudkan Allah pada Quran itu kebenarannya mutlak, kebenarannya 100%. Ini karena mereka nggak percaya sama kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, tidak percaya pada Al-Quran, main-main malah ngejek. Ngejek yang penuh katanya siksa mau datang, mana datang gitu. Maka Allah berfirman, seandainya orang-orang kafir itu sama ngerti tentang kapan terjadinya azab itu, siksa itu, dan mereka tidak akan ada yang menjadi penolong, tentu mereka tidak akan minta disegerakan. Cuma karena mereka nggak percaya, mereka pura-pura nggak ngerti. Terus yang 40 ini, sebenarnya azab itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, lalu membuat mereka menjadi panik. Dikira hidupnya masih lama, tahu-tahu aja datang kelabakan itu. Itu namanya qiyamatul subuh. Yang penting gak siap-siap. Lu padahal ini mau perjalanan selama-lamanya kok nggak siap-siap. Memang mau perjalanan mau ke Banyuwangi ya, persiapan juga ketuanya. Kalau selama-lamanya kok nggak pakai siap-siap itu loh. Begitu aja datang sekonyong-konyong tiba-tiba kelabakan semua. Kenapa? Yang dipikirkan hanya materi duniawi. Kamu umur sudah 60 tahun, 65 tahun, sih dirancang masa kasih dunia. Tapi nek dunia itu dipakai untuk ekonomi dari situ. Jangan hanya mengumpulkan data tanpa digunakan di jalan Allah. Itu nanti pasti menyesal. Kenapa? Karena akan datang secara tiba-tiba, sekono-kono, kemudian mereka panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula mereka diberi sanggup. Padahal semula ngece dulu, semula nangkap. Katanya ada, kok nggak datang. Begitu anggap datang sekonyong-konyong, mereka nggak siap. Itu pernah kan saking mereka menghinanya Rasulullah itu keterlaluan. Sampai Rasulullah mohon kepada Allah supaya tidak diturunkan hujan. Kemarau panjang, paceklik lama, kelaparan semua. Terus mereka memohon padahal tidak pernah dikabulkan. Tokoh-tokoh mereka ketemu Rasulullah, istobat pokoknya. Pokoknya minta Allah akan turun hujan. Dijanji-janji tenang loh dia. Dan begitu Allah memohon pada Allah, nggak lama turun hujan, dan itu terus jadi subur makmur kabeh, malah semakin menjadi-jadi yang memusuhi Rasulullah. Nah, coba ini. Itu terlalu kenapa itu
Sebetulnya supaya kita itu jangan mengikuti seperti itu, supaya kita itu juga mengambil pelajaran. Umat-umat terdahulu itu begitu gitu. Makanya kadang saya itu mesaki sama kawan-kawan. Iya, kok ya berhenti lah, nggak usah bikin isu, nggak usah bikin fitnah, nggak usah bikin macam-macam suara. Kalau memang tidak mampu, tidak mau mendampingi sesepuh-sesepuh, maka ya sudah diam saja, nggak usah bikin isu gitu. Tapi nggak mau berhenti. Ketika sudah janjian mau datang, mau diingatkan, alasan terus ada acara ini. Begitu nanti kalau nggak segera surut, nggak berhenti, nyesal sendiri loh. Iya kan? Hidup-hidupnya itu masih bentar. Mau kemana? Gitu kan? Bapak nggak segera menyadari, ayolah bareng-bareng. Apa yang dicari di dunia ini? Kok hanya persiapan di akhirat saja? Yang sudah ya sudah, nggak usah terus-menerus tetap bikin isu, bikin fitnah, bikin itu. Untungnya apa? Lebih baik kita bareng-bareng, ayo kita baca Quran. Biar Quran ini membimbing kita, biar Allah yang membimbing kita. Kita menyiapkan diri selapang-lapangnya. Ya kan? Kan jadi enak begitu kan? Nah, tapi kadang-kadang tidak begitu itu nggak mau gitu. Masih senang pengaruh-pengaruh dunia ini. Ada dunia yang sangat. Dan dari pagi hari ini sampai ayat 40. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan dari ayat 41. Ini nanti agak lambat sedikit karena ditambahi cerita tadi. Mudah-mudahan juga kita bisa mengambil pelajaran dari semoga bermanfaat. Nanti malam jadwalnya di masjid Papua di kaki Rojo Indonesia dan semoga Bapak Ibu bisa menempatkan jika bisa bersama-sama. Jadi kita akan bersama dengan kata-kata